faktor di ayat ini: berpaling menjauh dari Allah. Itu nomor satu. Hadirin, saya mau cerita. 2010 pernah ada kejadian dari salah seorang jamaah yang bercerita menikah, beliau usianya muda belia, kemudian hamil. Ketika sedang hamil ditinggal oleh suaminya dengan tidak bertanggung jawab. Lalu sedihnya bukan main. Tahu kan rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Berat banget. Beliau ngedrop, beliau terburuk, beliau terjatuh, dan bahkan beliau tuh nggak mau ketemu sama orang karena malu. Saya baru nikah, pernikahan usianya seumur jagung, kondisi sedang hamil, lalu laki-lakinya tidak bertanggung jawab, ngedrop, mentalnya down, benar-benar down sekali. Dan untuk seorang perempuan ada di kondisi itu nggak mudah sama sekali. Yang dia lakukan dan dia hanya tahu cuma satu. Waktu itu dia hanya mengingat dan mengulang-ulang ayat yang bunyi ayatnya fa inna ma'al usri. Udah. Sekarang episode saya lagi episode usri. Usri itu episode gak enak, episode susah, episode sedih, episode ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Itu tuh episode usri. Yang beliau lakukan, beliau nggak meratapi terus sama suaminya yang pergi tanpa mau bertanggung jawab. Beliau fokus kepada diri beliau. Beliau di rumah sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, tapi beliau sambil melihat beberapa potongan-potongan ceramah, beliau jadikan bahan untuk belajar. Nonton YouTube, jadikan bahan untuk belajar. Jadi beliau belajar tuh lewat YouTube, lewat sosmed, lewat sosial media, beliau belajar. Sampai setelah 1 tahun lebih beliau memberanikan diri untuk keluar bertemu sama orang. Setelah beliau, anaknya masih kecil, beliau berani ketemu orang, saling bertegur sapa. Sampai pada akhirnya beliau mulai rajin, rutin hadir ke majelis ilmu, ke kajian-kajian. 2011 berlalu, 2012 berlalu, laki-laki itu udah nggak ada kabarnya, nggak kelihatan mana bahkan hidupnya. Yang jelas beliau fokus memperbaiki diri. Ya Allah, saya yakin di balik yang sulit Engkau mau kasih hadiah dan dia. Kata beliau begitu. 2012 pun berlalu, 2013 berlalu, 2014 jadi titik tolak baliknya kedudukannya seorang hamba yang dulu disia-sia dan dicampakkan sama laki-laki yang gak bertanggung jawab. 2014 dia menikah sama salah satu pemilik travel haji umroh yang sudah besar luar biasa, dan beliau menikah dengan ownernya. Setiap tahun beliau berangkat haji, setiap waktu kapan beliau umroh, beliau mau umroh. Dan kalau sebelumnya disampaikan sama laki-laki yang salah, setelah itu Allah ganti dengan laki-laki yang memuliakan beliau. Amin. Amin. Jadi semua perempuan spesial di mata Allah. Yang pertama apa? Kalau ada 2 ibu, yang satu Tini, yang satu Tina, satu orang. Ibu Tini dan Ibu Tina bawa 2 koper. Tini, ada yang namanya Ibu Tini di sini? Oh iya, mau izin pinjam namanya sebentar. Kak Tini bawa koper 50 kg. Kak Tina bawa koper 100 kg. Dibawa dari bawah mau dibawa naik ke atas. Antara Tini sama Tina, siapa yang akan lebih berat memikul koper kalau dia angkat sendirian? Tini atau Tina? Tina karena 100. Tapi kalau ceritanya dilanjutkan, Tini bawa 50 kg koper sendirian. Tina
meminta sama kuli panggul, dia bayar $10, minta dipanggulkan naik ke atas, dia serahkan kopernya ke kuli panggul. Kalau dilakukan cerita kayak gitu, mana yang lebih ringan, Tini atau Tina? Bahkan Tina udah nyerahin semua, dia nggak capek sama sekali karena dia serahin sama orang-orang, dia serahin sama kuli panggul. Bayangin hadirin, kalau kita punya beban, kita serahin sama seseorang, hidup kita lebih kerasa ringan. Itu baru manusia loh yang bawa ini. Gimana kalau hidup dan beban kita serahkan kepada Allah? Apa nggak tambah mudah hidupnya kita? Selama ini kan kita nggak plong karena mungkin kita masih mikir sendiri, betul? Masih nangis sendiri, betul? Mau temen curhat, begitu curhat bilangnya ini rahasia ya, ternyata jadi rahasia umum, betul? Kita bilang tapi ini rahasia ya, dia cerita lagi ke temannya tapi ini rahasia ya, bilang ke orang ketiga tapi ini rahasia. Dari satu cerita menuju banyak cerita, dan kadang-kadang manusia begitu. Manusia dititipi uang biasanya kurang, tapi kalau dititipi cerita atau omongan biasanya. Dari sini cuma mentimun sama cabe, sampai orang ke-10 jadi rujak. Walan a'rada dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pantas sempit ya, karena ternyata kita belum B yang pertama, berserah, belajar berserah. Jemaah, ada pohon. Ringannya masalah, mintalah pundak yang kuat. Karena Allah pernah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita dititipi di suatu kondisi, Allah nggak pernah menaruh kita di kondisi yang nggak pernah bisa kita atasi. Pundak yang kuat membuat kita mampu memikul beban lebih berat. Semangat, Allah akan ringankan yang tadinya berat, karena beban pundak semakin kuat. Wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini di luar topik, tapi kalau jamaah punya kesempatan bisa haji dari Hong Kong, jamaah haji dari Hong Kong. Antrian pengajian Ustadz Irfan Rizky ini dari atas penuh ya. Sampai tangga atasnya penuh. Ini yang sesi siang, di dalam masih ada sesi pagi belum keluar. Antriannya ya. Ini sesi siang antriannya ya.